nyawanya tidak terancam. Ketika di perjalanan ditengoknya banyak anak-anak. Kan kayak gitu ya kan? Barang di lorong kami dosa ini, Romeo tuh sopan ampas. Baru sudah tenda sampai belakang. Apalagi si Raja, si Daud sudah menyamar dia jadi orang gila kan? Boleh semua anak-anak. Orang gila diejek-ejek si Daud. Hatinya teriris. Di tengah-tengah penderitaan, nyawanya dikejar-kejar, nyawanya taruhannya, dia masih memikirkan hati anak-anak. Mari kita baca ayat 12. Inilah latar belakangnya kenapa ini ditulis. Ayat 12, marilah anak-anak. Jadi kata ini, nasi ini mudah-mudi ditulis Raja Daud kepada anak-anak di bawah umurnya. Di bawah gimana sudah darati. Marilah anak-anak, datang kepadaku. Apa katanya? Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Karena ditengok Daud di jiwa anak-anak muda-mudi naposo satiki dan ada perohamian mida Jehovah. Tidak ada lagi hati takut akan Tuhan. Sudah ditengok si Daud pura-pura waras, apapun betulnya dia waras, diolok-olok. Tidak ada lagi rohani yang naposoi menghormati orang asing. Dengarkan ini mudah-mudi. Jadi ayat 12 berbicara ini dituliskan untuk anak-anak pada saat itu. Amin. Amin. Tapi firman Tuhan hari ini berbicara juga kepada saya dan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan pasal 34 ini dibagi dua bagian. Ayat 1 sampai ayat 11 itu adalah puji-pujian Daud. Karena dia bebas, lepas, di tengah-tengah nyawanya terancam, dia memuji Tuhan. Ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Di tengah-tengah nyawanya terancam, sanggup bagaimana Pak Dokter, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ayat 12 sampai ayat 18 sampai ayat 23, inilah yang akan kita renungkan hari ini. Amin. Firman Tuhan hari ini berkata, takut akan Tuhan. Bagaimana sebenarnya takut akan Tuhan? Coba yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan biar beda Jehovah. Bukan takut seperti kita melihat hantu. Kalau takut lari ya. Tapi takut akan Tuhan yang dimaksud di sini adalah kagum, hormat, taat akan Tuhan, kagum akan ciptaannya. Maka dikatakan takutlah akan Tuhan. Supaya apa? Di ayat 13, mari kita baca ayat 13. Walau kamu lagi bisa baik kudena, amin. Amin. Kita baca ayat 13. Saya awali dengan pertanyaan ini. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Saya mau tanya, siapa di sini ingin umur panjang? Siapa di sini ingin menikmati yang baik? Semua, amin. Amin semua ya. Ayat 13 berkata, siapa orang yang menyukai hidup? Menyukai hidup yang dimaksud di sini amangina orang yang takut akan Tuhan. Amin. Jadi bagaimana caranya supaya saya dan Bapak Ibu ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama di ayat 14. Tolong saya rindu kaum bapak membacakannya ayat 14. Bagaimana supaya kita hidup takut akan Tuhan? Bagaimana supaya kita mempunyai hidup yang benar-benar takut di hadapan Tuhan? Bagaimana ciri-ciri saya dan Bapak Ibu hidup takut di dalam Tuhan? Ayat 14. Tolong dibacakan salah seorang. Haleluya. Ciri yang pertama atau yang harus kita lakukan yang pertama, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan. Mulutmu adalah harimau. Buka dulu Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Coba di depan boleh. Yakobus 3, apa maksudnya ini ya? Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan, demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan
lidahmu pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Mulai ditoba di doma guarnyon isi. Mulai samar tedang, tusan, isi mebek guarnyon. Isi mebek guarnyon. Si gajah. Ternyata syarat supaya kita bisa lepas dari persoalan hidup, kita tetap kuat seperti Daud. Ini satu yang dijaga Daud. Dia menjaga lidahnya. Sugarilah itorona si Daud. Raja itu mau membunuhku. Kan Daud di sini posisinya benar kan? Wajar dia berkata dia benar. Tetapi apa yang dipilih Daud? Tumangor di bana lari habis. Bahkan saya pikir-pikir ngahong natang terbiasa hali neraka kan? Jagalah lidahmu. Seandainya pun Daud berkata kebenaran, dia bisa, karena memang dia benar. Tapi dia memilih, dia justru melarikan diri. Jadi Bapak Ibu, supaya kita hidup takut akan Tuhan, yang pertama kita harus menjaga lidah, bibir ucapan kita. Amin. 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 Kadang ada di tabuni suasana, giok makatai kan, habisnya sedana lagi sensitif, tersinggung. Kadang di rumah tangga juga begitu ya. Lagi hamil kau minang walau jam, tapi tor guguna dan amat tay mana, dapur guguna dan ale, arong hatana, hampir sekolah pek, ale sedikit gawe pek. Karena perasaan lawan bicara kita lagi sensitif. Mari sama-sama kita belajar supaya saya dan Bapak Ibu hidup takut akan Tuhan. Ciri yang pertama ini harus ada. Unang orang sama katai, jaga lidahmu, jaga bibirmu dari ucapan-ucapan yang jahat dan menipu. Amin. Mudah-mudi Daud melihat anak-anak tidak menghormati orang tua. Daud melihat anak-anak itu tidak menghormati orang asuh. Maka dia berkata, anak-anak muda, jaga ucapanmu terhadap orang tuamu, jaga bibirmu terhadap ucapan-ucapan orang tuamu. Haleluya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Persian hamui. Anak soni awin apa kita? Napi soni gugus suaraku. Pakai mama katai di rohaku dong. Jangan dong. Apa yang di dalam hati akan keluar dari mulut. Amin. Tadi malam saya marah sama muda-mudi karena memang di hati saya jengkel sama muda-mudi. Mungkin orang ini segan kalau di situ ibu gembala sama tantenya. Jadi udah 3 minggu saya biarkan orang ini supaya mereka bebas berekspresi kayak mana natar kita, kayak mana. Tapi saya lihat nggak ada perkembangan. Yang datang pun 3-4 orang. Saya marah karena memang di hati tante marah. Gak aku bilang, ya tiara tante gak marah nih semalam. Jadi tante baiknya bela deh sudah. Kalau memang dari hati, dari mulut tante sudah keluar, kenapa kalian terlambat? Itu memang di hati marah. Matius 15 ayat 18 baca nanti. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. 2 dua datang. Nah keluar siapa mangano para mehodo mana pamula-mula. Tinggal kita pilih. Amin. Jadi mulai sekarang mari jaga lisan kita, suami istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua, gembala sama jemaat, jaga ucapan. Unang ala kosong, unang ala dangarun dia suka kita bicara. Padahal gaib tado, tetapi jagalah lidah dan perkataan kita. Amin. Amin mudah-mudi. Amin. Ini ciri yang pertama yang kita pelajari dari Daud. Hebat Daud. Justru dia memilih melarikan diri, ditutup ibadah pamangannya, nyawanya terancam demi dia menjaga lisan dan ucapannya supaya Daud didapati Tuhan tetap benar. Amin. Amin. Yang kedua, mari kita baca kesimpulan dari yang pertama tadi, supaya kita menjaga apa? Menjaga lidah dan bibir kita terhadap ucapan yang jahat. Yang kedua, jauhilah yang jahat. Ayat 15. Ayat 15a saya akan baca bagi kita.
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sudah tahu kita apa itu yang jahat. Amin. Sudah tahu kita apa itu yang baik. Supaya kita hidup takut akan Tuhan, ciri yang pertama yang harus kita miliki, kita harus menjauhi yang jahat. Karena Bapak Ibu, gampang sekali kita ikut-ikutan kepada yang jahat. Betul? Anak kami Sirdoni sekali diajari yang aneh-aneh, yang kotor-kotor, cepat nangkap. Tapi mengajarkan dia berdoa baik, rajin, mesti diajarkan, diingatkan 10 kali satu hari. Tetapi yang jahat itu, yang kotor itu, sehari diberdok, sehari didok-kedok, sehari diajari dok, langsung tahu. Amin. Ada satu cerita seorang bapak di restoran kan, makan, nang bayar, ditengok, udah 2 hari 200.000, lebih gue kadon, dibilang kan? Mulailah berpikir pikiran biji. Mana caranya supaya tidak ku bayar makanan yang mahal ini? 2 hari 350 lebih gue hadir, kan? Berpikir bagaimana? Pergi dia ke dapurnya. Di mana nama hipos? Sedang udah hipos? Iya, kecoa. Ditangkaplah kecoa ini. Pak, dipamate, ide, pak, dibawa besar. Di mana tuh piringnya? Pak, sini. Bagaimana restoran ini? Ini saya makan kok ada kecoa. Ini restoran tidak bersih, katanya. Datang lagi punya warung kan, yang punya restoran. Pak, suaranya pelan Pak. Nanti warung kami tidak laku lagi Pak. Tolong, suaranya pelan. Tadi curiga ada pelayan dong. Arong kecoa. Tadi ada susu di dalam nih. Ngarong kecoa. Jangan bekan. Curiga pelayannya ini, tapi demi menjaga reputasi restoran, iya Pak, Bapak nggak usah bayar ya Pak, tapi nggak usah Pak, diperbesar masalah ini. Iya katanya. Dan dibayar benar. Tapi di samping lain bulan-bulan ada rasa kan, dibayar. Tuh masih ada orang yang membayar. Kalau lagi hipos, kan? Dulu anak penasa restoran dijumpai mana? Lain. Ada beberapa hiposmu. Asal tahu gimana gratis. Gara-gara hipos bisa gratis, artinya apa? Yang jahat itu sekali kita tengok langsung mau kita praktekkan, betul ya? Maka Tuhan bilang, jauhilah yang jahat. Dan terbuang mau udah jahat. Olah nih hipos dong, niat timbul asa serupa. Olah nih hipos itu gratis makan di sini Solo, kan? Tetapi yang benar susah sekali. Eldoni berkawan baik-baik ya nak. Eldoni udah merasa dong 10 hari sedari. Tetapi orang ada di mana di luar ada anak dah semua itu ditiru do 1 jamu. Terus jamu. Assalamualaikum enak. Cukup anak. Ada tetangganya nih kan. Soalnya mau lo nak. Enggak habis hari begitu. Ali mau lo nasi toni tuh macam di bangulah. Makanya kalau bukan Tuhan Roh Kudus yang memimpin kita, susah kita meninggalkan yang jahat. Inang kejahatanmu. Unang taruh kejahatan ini korupsi membunuh dah. Asal Tuhan kata itu inatan jahat di saya. Ketika merenungkan ini 1 minggu ini, saya benar-benar berjuang di hati roh. Apa inang tahun ini mau kita ubah? Apa inang tahun ini kejahatan yang mau kita tinggalkan? Sering kita berpikir kejahatan itu membunuh, mencuri, tidak. Apa keburukanmu, kejahatanmu? Unang atau ina, urang doa yang berminggu siapa matai, ada lebih burjo matai, unang dah, unang soni, mari tinggalkan yang jahat. Ina berminggu, anggo matai, ulung tahu dan berminggu, ada yang burjo matai, maka tayo ulang ko matai, ada yang tahu, na berminggu, na pertanyaan, ada yang kata bebek, ngawawe, tapi yang matai nak kita tahu dan berminggu. Ulang po anak, utaro mangelo. Abi natang huli na berminggu wala na matanya. Alin pait. Hera po gudin. Amin. Apa mudah-mudi kejahatan yang kau tinggalkan tahun ini, jangan bawa lagi. Udah mau Natal ya, udah mau tahun baru, ada kata memang Roma si Sari ini wedama. Minta mama mengalu biawin. Sama persat puni sama nete ini mama. Nasar sudah ada burugin nabe. Tanggal saya lebih menangalo. Ibadah amang persinuan gabi istri na tayo.
dimarahi Tuhan dulu. Saya orangnya bisa mengerjakan 2-3 pekerjaan harus cepat dan tepat. Bapak gembala, terlatih, benar, tapi memang gak pernah secepat saya. Aku sampai malu Pak, mau sedang beda sulit. Jadi saya nak komen dari orang kita terus bapak gembala. Kalau nak turun di rokok, tak Joko. Nih ternyata deh, makanya mereka. Memang kita perempuan, firman Tuhan ini dibutuhkan ketaatan dan ketundukan. Amin. Jauhi yang jahat. Nah merepeti dong, tinggalkan. Jangan kita bawa lagi itu. Undang-undang pas acara, pas tanggal 00 jam 00 ini sudah kita minta maaf, sudah mengaku kesalahan, sudah habis tanggal sadar sudah berulang lagi. Amin. Amin. Makanya yang kedua, supaya saya ada ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, kita menjauhi yang jahat. Amin. Masa beda mang nomor 3 ini, pulang beda mang. Ngasa yang nomor curi, ngasa dia mang nama buki, ngasa bena, ngasa mertadali, ngasa bena kata-kata jom bena, ngasa be. Tinggalkan yang jahat. Kalau ini sudah waktunya, tinggal kopi. Kenapa kau nanti bulan Natal? Apalagi itu tahun yang baru nenek sebelum kita. Amin. Ngasa be. Tinggalkan yang jahat. Amin. Amin. Siapa meninggalkan yang jahat? Saat dijawab langsung surat dibukui. Pinjam pitolak nih, pitolak. Pensil, pensil anak sama kertas. Tulis, saya suami dari ini akan meninggalkan yang pertama, yang bertogel biawin yang disucok, dan mabuk biawin yang disibute, dan kasar-kasar behatak kudu inang si matuaku, tuang si matuaku isi sana sama setan nama si matua. Khusus merah si matua, nama Rera isi nama setan. Jahat itu tinggalkan. Karena yang ketiga yang mau kita pelajari adalah ayat 15b. Saya akan baca. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Tanda seru. Ini adalah kalimat aktif. Ini adalah perintah. Kalau perintah harus dituruti, harus dilaksanakan. Ayat 15b. Carilah perdamaian. Ketika saya dan Bapak Ibu mencari perdamaian, dipakulingi musuh, engkau sedang tidak berdamai sama orang itu. Engkau sedang berdamai kepada Tuhan. Amin. Jadi harus 5 tahun dan kita baru mainan. Masih matuana. Masih matu memang seselek dong kan. Ada itu memang 2 hari. Ada emang 2 hari. Ngapain dia terusena. Sesungguhnya kita tidak berdamai dengan orang itu. Kita berdamai dengan Tuhan. Amin. Di sarana selalu berbeda. Badan geleng, badan bergas, satu bergas, satu geleng. Ada berbeda di sini kan. Apalagi dapat keluarga. Tergantung saya mau berdamai atau tidak. Karena ciri yang ketiga adalah ayat 15b. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Amin. Sugarilah si Daud tidak menjaga lidahnya. Daud tidak mau berdamai. Sudah dihajarnya Raja Saul, tetapi dia memilih melarikan diri. Minta maaf, mengalah inang, bukan karena engkau lemah atau kalah, tapi engkau duluan minta maaf, saya duluan minta maaf. Mengakui kesalahan itu menunjukkan engkau memiliki Roh Kudus di hatimu. Amin. Amin. Kau minta maaf duluan, engkau mengalah, engkau mendapatkan, engkau menjumpaku di mana? Bukan engkau rendah, tapi engkau sedang mengusahakan perdamaian dengan Tuhan. Amin. Mari belajar. Mau denate? Arang bisa nama musuh. Arang terjumpai kawan. Amin. Berusahalah mendapatkannya. Usahakanlah supaya engkau berdamai. Sama seperti Raja Daud. Sugari berbeda Raja Daud, dia lebih Raja Saul, tapi dia memilih untuk pergi. Haleluya. Yang keempat adalah apa upah kita ketika kita sudah menjaga bibir, menjaga ucapan, berdamai dengan musuh. Apa upah kita? Baru pada sudikan, para brodolan baru padolan, panojo di sawit berubah, kerejo pasti ada upahnya. Ketika saya dan Bapak Ibu sudah mengerjakan apa yang Tuhan mau, ada upahnya. Tuhan kasih. Rak mulai dari John, kurang mati tanggawan dong. Mana geleng mana ngametang, memaki-maki kita. Sanggup dia sama dokter. Oh haleluya, diberkati lain kawan. Wadi maki-maki kamu sakit saya keluarga, saya marga, saya tungguan, saya sudah berani dari nama dokter. Oh haleluya, diberkati lain kau berani dari nama dokter.
Pernah beda dong, tergantung suasana memang. Orang rumah kompor-kompor di gas terus di jam tergantung suasana memang. Ale mau sama atau nak tola doang alo, masuk tiba tu jauh ina. Tergantung kondisi ina pendatain na, tidak bisa ya. Pulang dari sini. Benarnya engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Tahara membandingku dia. Tahara yang tidak koro hati ki mabigi hatani Tuhan. Tahara na ale mula kanan mula kita sebagai jalan masa gunando nama pepocot ate-ate. Tapi sang berkat kita berkata, menjaga ucapan, menjaga sikap, menjaga lidah kita dan memberkati musuh kita. Ikut berperbuih matang narasi kita berminggu. Amin. Unang upur jujur mana jarang berminggu. Ade. Amin mudah-mudi. Jangan lebih baik. Ade emang inang. Utang bagian kata nabi laki berminggu. Tuhan memang salah be. Apa upahnya supaya kita dapat? Ini upahnya. Ayat 16 sampai 18. Ayat 16 saya akan baca bagi kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong, dan dipersuada Tuhan kita tiki tagora guarda. Amin. Kita ada Tuhan mahita ba amat tangnya matangis pe inang bulu nariang kubegido inang tangis mi putaunya inang ketulusan hatimu bela ngamat tangnya yang betahe amak si desa sak tangis si bana malar soli sudah dosa me Roma Tuhan, udah ada doang tesasara nih, ngau surat beho di buku kita Tuhan ikat tahu. Haleluya, kali mulu kita tinggal bodoh na jahat, kali mulu terjaga ucapan dan lisan kita. Inilah upahnya, orang benar akan pandangan Tuhan tertuju kepada kita. Tangis taipe, anggut taipe, ilu taipe, sah itu Tuhan, dijama Tuhan, dia lusi Tuhan, alaminan. Ima tahu di jolma partibor. Molo di partibor do pajong-jong kategori macam maul, iro kan? Macam maul. All dura ditinggalkan, disepelekan kita. Rohani hokok natiba kan? Tetapi ketika kita hidup benar, Tuhan tidak akan meninggalkan saya dan Bapak Ibu. Ini upaya yang pertama. Dan telinganya kepada teriak kita yang minta tolong. Oleh Tuhan, minta di pojoknya netai sama seorang itu Tuhan dibagi Tuhan. Amin. Amin. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Itu di balik Tuhan ini mabuhina. Kalau berbuat jahat kita. Dari makata iba, mada ayu dengar tante begini-begini itu yang saya. Amang tahe cik meni kan? Bohama pesoni makata kita Tuhan ini. Itu yang Tuhan tuh. Dan beri Tuhan kita. Hati-hati yang pelayanan, yang cuma hati-hati. Mungkin kita masih tetap bisa berdiri pelayanan, tetapi perhatikan urapan Tuhan mungkin sudah meninggalkan saya dan Bapak Ibu. Maka jaga lisan, jauhi yang jahat. Mungkin kita masih pelayanan, masih main musik, masih menyampaikan firman, masih singer, masih MC, tapi perhatikan apakah engkau pelayan dan saya sudah ditinggalkan Tuhan, sudah ditinggalkan dan ada urapan di hadapan Dia. Maka cek introspeksi hati kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Karena wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Di ayat 17. Ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Begitulah Daud. Ini ditulis dan hakabillah. Karena memang Daud sudah mengalaminya. Amin. Terkadang lewat penderitaan, lewat masalah timbul iman kita. Amin. Perhatikan dulu Hawa sama Adam. Omba di hamu porla terakhir namanya terakhir dah. Posro hamuna. Sering sekali di dalam kemewahan, kelengkapan, ketenangan justru kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi sebaliknya di dalam sakit penyakit, penderitaan, justru iman kita timbul kepada Tuhan. Amin. Amin. Beri si Adam do si Hawa. Alanya sama Daud berdosa. Yang pertama karena lidah si iblis atau ular. Tuhan sudah berkata, Adam Hawa, sekali-kali jangan kau makan buah ini. Tetapi Roma simbolis
dan kahoi, dan mati menginang dia laki-laki medaru laki itu dosa. Perhatikan Adam dan Hawa, segala sesuatu lengkap di Taman Eden. Anak seorang Taman Eden, dan bisa lebih dua yang ngalaman laki lengkap. Dan buah, berbagai macam buah lengkap di Taman Eden. Tapi itulah yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Salomo dalam segala hikmat, kepintaran, kemewahan, kekayaannya, dia jatuh ke dalam dosa. Pagulaku ingat tanah. Saya ingat tanah Salomo. Istri saya Gundi Dopedang Binoto. Gara-gara itu dia jatuh ke penyembahan berhala. Di dalam kemewahan, mudah-mudi perhatikan. Di dalam kesenangan, engkau jatuh ke dalam dosa. Hati-hati mudah-mudi. Dosa itu mengintip, dia nikmat, dia enak, tapi membuat engkau jatuh ke dalam dosa. Salomo, dumma tua si Salomo. Diberi ibana sudah kabahinan naik. Di loko Salomo di kitab Pengkhotbah. Hidup ini adalah kesia-siaan. Dung dirajung ibana sudah parang sia-sia dalam pe. Dung matua ibana sia-sia dalam pe molodang sorak Tuhan. Daud mengalami berbagai tekanan, nyawanya terancam. Di akhirnya dia berkata apa? Kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Maka ketika saya dan Bapak Ibu jatuh ke dalam penyakit, penderitaan, masalah, jangan langsung berkata, tinggal nama Tuhan ini. Kok udah sudah dia tinggal Tuhan itu. Karena kita tidak introspeksi diri kan. Terlalu gampang kita bilang, Tuhan, kenapa kamu seperti ini? Aku mau meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan yang selalu setia menanti kita kapan kita berbalik dari dosa kita. Amin. Amin. Justru dalam penderitaanlah kita mengenal Tuhan. Siapa yang percaya? Amin ya. Justru dalam kemewahan, kesenangan, kita sering sekali lupa akan Tuhan. Mari belajar dari seorang Daud, dari firman yang disampaikan Tuhan, bahwa kejadian apapun, Roma 8 ayat 28, segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membuat firman ini bertumbuh berbuah di hati kita semua. Terpujilah Tuhan. Saya undang Tuhan maju.